terakhir ya. Nih, pengendalian hasil umumnya itu terakhir ya. Kalau kita tidak punya alternatif lain ya. Tapi umumnya ini banyak digunakan ya. Ini banyak digunakan di banyak organisasi. Ya. Nggak apa-apa, kita bahas itu terlebih dahulu ya. Jadi manusia kita kendalikan atau karyawan kita kendalikan dengan menetapkan hasil tertentu yang mau kita capai. Atau dengan kata lain memberikan kepada individu imbalan untuk usaha memberikan hasil yang baik. Atau sebaliknya menghukum, tanda kutip ya, menghukum mereka untuk hasil yang buruk. Ya. Itu namanya result accountability atau bahasa Indonesianya akuntabilitas hasil. Jadi kita tetapkan hasilnya seperti ini, tolong Anda kerjakan, capai dengan baik, Anda akan dapat penghargaan kalau itu tercapai. Ya. Jadi ini banyak ya kan, di organisasi bisnis banyak ya. Yang paling gampang adalah orang bagian sales, bagian penjualan. Tolong Anda jual barang produk kita sebaik mungkin. Kalau Anda dapat menjual semaksimal mungkin sekian persen untuk Anda sebagai komisi. Ya, 10%, 15, 20, 50, tergantung barangnya apa. Ya. Umumnya orang termotivasi ya kan. Ini bisa mengatasi satu masalah, masalah motivasi tadi itu. Ya, ya jelas dia mau kerja keras karena dari hasil pekerjaan itu dia dapat bagian. Dan ini akan mempengaruhi tindakan ya. Walaupun secara inherent tindakan nggak diatur ya, tindakan nggak diatur secara detail. Yang penting mereka menghasilkan hasil ya. Tapi mereka juga berpikir tindakan saya yang harusnya adalah seperti ini karena ini akan memberikan konsekuensi atas hasil yang dicapai ya. Namun demikian tindakan karyawan tidak dibatasi ya. Sebaliknya karyawan diberdayakan atau empowerment untuk mengambil tindakan apapun yang dipercaya memproduksi hasil yang diinginkan. Ya tadi yang kasus sales tadi terserah dia mau apa ya kan. Mau bagaimana caranya pokoknya penjualan kamu bulan ini harus 100 juta. Ya. Walaupun cara-cara tidak etis tentu saja tidak boleh ya kan. Tapi sepenuhnya caranya diserahkan kepada mereka dengan koridor tertentu yang dibatasi. Jadi jadi penetapan hasil itu menentukan dia bekerja keras atau tidak ya. Umumnya digunakan oleh di banyak organisasi dan memberikan empowerment juga untuk manajemen ya. Dan juga ini umum juga karena tidak diatur terlalu detail ya kan. Terserah Anda memakai gimana caranya, yang penting target Anda tercapai, hasil Anda tercapai, result tercapai, itu dengan kata lain manajer diberikan wewenang sepenuhnya ya. Dengan kata lain mereka diberikan wewenang keputusan sepenuhnya, ini diberdayakan ya. Dan umumnya banyak dipakai oleh organisasi yang memberikan desentralisasi ya. Desentralisasi maksudnya semua apa diserahkan ke bagian-bagian di bawahnya sepenuhnya kepada mereka ya. Di banyak organisasi ya, organisasi bisnis ini seperti contoh di perusahaan-perusahaan Amerika yang saya tulis di sini ada GM, General Motors, Coca-Cola, DuPont, Boeing, McDonald, itu juga semua seperti itu. Jadi mereka punya anak perusahaan divisi yang diserahkan wewenang masing-masing untuk mengerjakan terserah seperti apa ya, pokoknya target tahunan kita seperti ini ya. Dan ini konsisten dengan bentuk organisasi yang sifatnya desentralisasi, memberikan otonomi sepenuhnya kepada masing-masing bagian atau pusat pertanggungjawaban ya. Dan mereka juga bertindak sepenuhnya dengan semangat kewirausahaan ya. Bentuknya yang lain adalah franchising atau waralaba. Itu ya waralaba atas salah bentuknya ya. Karena misalnya McDonald ya, restoran McDonald itu waralaba ya. Kantor pusat McDonald sana tidak peduli masalah ini masalah detailnya, diserahkan saja yang punya pemegang waralaba yang mengerjakan, yang penting target mereka harus menghasilkan segini dengan ada kesepakatan bagi hasil dan lain sebagainya dicapai,
Sehingga kantor pusat hanya terima sekian persen, selebihnya urusan dari pemegang waralaba atau franchising. Itu amat memudahkan seperti itu. Nah, untuk kalau kita mau menjalankan pengendalian hasil seperti ini, ya, itu ada syaratnya. Elemennya adalah harus ada dulu definisi dari kinerjanya, dimensi kinerjanya, apa yang mau dicapai, ya. Dan ini harus tepat ukurannya, ya. Apa yang Anda ukur itu Anda dapat. What you measure is what you get. Ya, maksudnya itu apa yang kita ukur itu akan kita dapatkan. Jadi maksudnya harus diukur dengan tepat apa dimensi kinerja yang mau dicapai oleh si manajer tadi, ya. Kemudian harus diukur juga kinerjanya, ya, targetnya tadi dengan pakai ukuran apa, ya. Apakah pakai ukuran keuangan, non keuangan, apakah itu pakai ukuran yang sifatnya subjektif. Kemudian ditargetkan, ya. Ini loh target yang mau Anda capai. Tolong jadikan target Anda pribadi dan secara organisasi. Dan itu punya efek motivasional, ya. Efek motivasi, ya, tadi mengatasi masalah motivasi. Dan terakhir, supaya punya efek yang sifatnya baik, itu harus juga diberikan penghargaan atau reward kalau pencapaian atas hasil yang ditargetkan itu tercapai atau terlampaui. Ya. Bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk kenaikan gaji, ya, bonus, promosi, jaminan kerja, penghargaan, pengakuan dan sebagainya. Yang sifatnya memberikan penghargaan atas pencapaian target yang dihasilkan. Ya. Ini adalah elemen yang harus ada dalam pengendalian. Ya. Untuk pengendalian hasil. Kalau salah satu elemen nggak lengkap, pengendaliannya nggak punya efek yang baik. Ya itu. Ini juga banyak diterapkan di organisasi pemerintahan. Ya, sekarang punya indikator kinerja. Masing-masing dinas punya indikator kinerja biasanya. Dan biasanya diberikan juga semacam tunjangan kinerja kalau tukin misalnya. Kalau kinerja itu tercapai. Ya, walaupun dalam pelaksanaan belum ideal sebenarnya. Saya banyak dapat informasi bahwa tunjangan kinerja di sektor pemerintah belum ideal seperti yang kita pikir. Ya, cuman arahnya nanti ke sana. Nah, kondisinya itu harus ada, pertama manajemen harus atasan atau manajer harus tahu hasil yang diinginkan apa. Terus individu yang bersangkutan itu punya pengaruh signifikan atas pencapaian kinerja yang diinginkan. Nggak fair kalau kita memberikan target, ternyata orang tersebut tidak bisa sepenuhnya punya wewenang kuat yang sifatnya signifikan mempengaruhi hasil. Dan syarat ketiga, manajer itu harus mampu mengukur hasil yang diinginkan tadi secara efektif. Ya. Kalau sulit diukur, sulit juga ditetapkan. Ya. Tidak bisa pengendalian hasil dilakukan kalau hasil yang dicapai itu tidak bisa diukur. Ya. Sebaiknya ada ukuran yang tepat. Tadi masalah kedua adalah individu yang diserahi wewenang tadi harus punya kemampuan mempengaruhi hasil atau sifat atau dengan kata lain punya kemampuan mempengaruhi, dalam bahasa Inggrisnya controllability principle. Orang yang dikendalikan harus mampu mempengaruhi hasil dengan cara yang material dalam satu rentang waktu tertentu. Ya. Kemudian efektivitas dari mengukur hasil tadi itu harus ada tadi target yang diinginkan harus bisa diukur, ya kan? Karena ukuran ini akan punya kemampuan mengarahkan perilaku yang diinginkan. Dan sebisa mungkin hasil yang diinginkan itu harus precise itu ada presisinya, objektif, tepat waktu dan mudah dipahami. Yang paling gampang adalah bagian penjualan tadi. Ya. Mampu menjual produk sekian rupiah misalnya atau berapa unit, ya. Itu sudah pasti ukurannya objektif sekali. Ada ukuran tertentu yang bisa dicapai dengan target itu. Ya. Tapi juga pengendalian hasil ini bagus ya, terutama mengatasi masalah motivasi. Ya. Dan sering memberikan juga pemberdayaan buat si manajernya karena diberikan wewenang penuh atau otonomi penuh untuk melakukan pekerjaan dia, sehingga menghasilkan komitmen yang baik dari manajemen.
dan seringkali tidak mahal. Ya, tidak mahal maksudnya apa? Seringkali cara-cara pekerjaannya ya seperti dilakukan sudah ada di sistem yang ada. Ya. Namun ini juga harus diwaspadai ya. Mungkin ini nggak sempurna dilakukan karena mungkin indikator yang digunakan itu kurang tepat. Ya. Kemudian ada konsekuensi bahwa risiko dialihkan kepada karyawan. Paling gampang ini deh, ya. Kalau sebagian insentif karyawan itu sifatnya berkait dengan hasil, ya, itu mereka yang akan menghadapi risiko tertentu kalau tidak tercapai. Paling gampang gini, waktu musim pandemi misalnya ya, mereka yang penghasilannya berasal dari insentif itu sangat dirugikan sekali pada saat ekonomi sedang menurun seperti tahun 2 tahun belakangan ini. Ada yang saya ketemu bagian sales itu, wah sedih sekali Pak, nggak ada insentif karena kita nggak bisa menjual. Saya murni mengandalkan gaji pokok saja. Ya. Jadi sekarang karyawannya ikut menanggungnya. Kalau mereka diberikan gaji tetap, jelas mereka nggak peduli ya kan. Kalau saya misalnya, saya ini pegawai negeri, ya mau pandemi mau enggak gaji saya tetap sama, ya. Tapi kalau mereka seperti itu, kalau sudah ekonomi turun seperti ini, mereka yang menanggung akibatnya. Ya. Perusahaan sedang turun, mereka turun juga. Nah itu akibatnya karyawan menanggung risiko untuk sifatnya uncontrollable yang nggak mereka bisa tanggung sepenuhnya. Itu efek buruknya sebenarnya ya kalau berlandaskan pada hasil ini. Dan seringkali juga ada benturan karena antara motivasi dan komunikasi ya. Karena umumnya karyawan ditarget, mereka bisa berantem terus terang ya, bisa berantem satu dengan lainnya. Apalagi kalau misalnya hubungan antara bagian satu dengan bagian lain itu saling berhubungan dalam bentuk input dan output yang saling berhubungan. Ya. Bisa jadi mereka berantem, ya itu akan berakibat konflik di antara mereka karena mereka mau menang-menangan jumlah hasil yang diinginkan, bisa terjadi seperti itu. Itu efek buruknya. Ya. Dan kadang-kadang mereka bisa menghalalkan segala cara untuk tercapainya hasil. Nah itu yang juga akan kita waspadai kalau dikendalikan dengan cara hasil seperti itu. Nanti kita pelajari di beberapa sesi berikutnya ada efek tertentu kalau pengendalian hasil nggak bagus dilaksanakan. Ya, oke itu ya. Oke, mungkin Anda sudah agak bosan dari tadi saya bicara sendiri saja. Sekarang kita sesi diskusi deh. Ya. Kembali ke masalah tadi ya. Kembali ke 3 masalah. Sekarang kita diskusi. Ya. Kita kan tadi pahami ya ada 3 masalah pengendalian. Ya. Pertama karena karyawan kurang menerima arahan atau karyawan kurang mempunyai motivasi yang kuat atau mereka punya keterbatasan pribadi sehingga susah sekali dikendalikan jadinya. Ya. Adakah dari Anda sekalian yang bisa sharing, ya, terutama Anda yang sudah level atas, ya, maksudnya punya bawahan, ya, yang menghadapi kesulitan, ya, dengan mengendalikan bawahan di bawahnya. Ya. Apakah sebabnya karena 3 ini, ya, dan apa yang Anda lakukan, ya, bisa enggak kita tukar pengalaman sebentar, ya. Ada yang bisa kasih sharing pengalaman di sini? Saya yakin semua Anda itu punya pengalaman, ya kan, yang bisa disaringkan. Ada? Ya, Prof. Ada berapa orang kita ini?
Nah, Pak Prapto ada di sini. Pak Prapto. Ya, ada Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak Tri. Ini Pak mungkin nanya aja Pak, bukan masukan, cuma nanya nih. Kan kalau kita lihat sepertinya nih ketiga komponen ini ada semua nih Pak. Ada yang karena motivasinya kurang, ada yang karena kemampuannya kurang, dan juga mungkin arahannya juga kurang. Ini kira-kira kalau tiga hal ini ada keterjelasan di bawahan kita, kira-kira yang diutamakan yang mana dulu Pak dari ketiga masalah ini yang harus dipecahkan duluan? Apakah dari arahan, motivasi, atau dari yang orangnya itu sendiri Pak? Terima kasih. Oh, ini Bapak bertanya ya. Sebentar Pak ya, ini ada masalah di. Ya, ketiga-tiga masalah ini penting Pak. Ya, ketiga-tiga masalah ini penting ya. Kurangnya arahan, kurangnya motivasi, dan kurangnya kemampuan pribadi si karyawan. Tiga-tiga penting ya, karena tiga-tiganya punya efek buruk terhadap pencapaian. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih penting ya, mana yang lebih didulukan ya. Cuman yang menjadi topik utama untuk pengendalian adalah yang punya efek paling buruk itu adalah kurangnya motivasi. Anda semua kan jengkel kan, punya bawahan yang malas-malasan. Ya, itu yang paling menurut saya ya, yang kalau relatif kita bandingkan itu yang masalah motivasi ini harus kita waspadai betul-betul. Ya. Kalau masalah keterbatasan pribadi mudah kita lakukan dengan memberikan pelatihan, bimbingan, itu masalah itu teratasi. Ya. Kalau kurangnya arahan dengan memberikan arahan, komunikasi yang baik bisa teratasi. Tapi kalau menghadapi sifat manusia itu berat sekali memang. Sifat manusia yang tidak sesuai itu yang saya pikir, makanya sebagian besar upaya sistem pengendalian manajemen mengupayakan agar masalah motivasi tadi bisa teratasi. Ya. Kalau saya uraikan tadi ya, pengendalian hasil yang saya ungkapkan di awal itu paling tepat untuk mengatasi masalah motivasi. Ya. Karena tadi mereka diberikan imbalan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Masalah motivasi teratasi, terutama motivasi yang sifatnya imbalan secara material ya, atau psikologikal yang sifatnya orang ingin dapat. Ya. Jujur saja kalau kita bekerja kita pengen dapat sesuatu ya kan. Nah, yang dapat sesuatunya ini yang akan diberikan sehingga motivasi kita akan lebih karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan di situ. Jadi kalau tiga hal yang mau dibandingkan, mau tadi saya bilang penting tiga-tiganya, makanya itu harus diperhitungkan. Tapi yang masalah yang nomor 2 ini yang paling krusial, bagaimana mengatasi masalah motivasi si manusia. Karena manusia ini punya sisi baik, sisi buruk, ya. Sisi buruk dia bisa mementingkan dirinya sendiri dan merugikan organisasi. Itu harus waspadai, ya. Itu yang sekira mungkin diatasi, ya. Makanya banyak aturan tertentu yang diupayakan agar mencegah atau preventive control yang mencegah manusia atau karyawan menyalahgunakan posisi dan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu yang harus diwaspadai. Ya. Oke, itu ada pertanyaan tadi ya, ada pertanyaan dari Pak Suprapto seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan lainnya ya. Atau gini, saya punya masalah sekarang ya. Bawahan di bawah saya ya itu punya, saya terus sekarang punya bawahan ya, anggaplah seperti itu ya, walaupun secara detail saya tidak mau ungkapkan, cuman gini masalahnya, mereka tidak mencapai sasaran yang diinginkan ya. Dan saya setelah berpikir lama ternyata memang
arahan dari dulu kurang jelas, ya. Ini sharing dari pengalaman saya, ya. Karena saya baru pejabat baru, ya, saya tidak tahu dulu seperti apa sebelumnya kebijakan pemimpin sebelumnya, ya. Ternyata di rencana organisasi hal detail seperti itu tidak ada, ya, berkaitan dengan sasaran yang mau dicapai di masing-masing unit organisasi. Ada sih, ada disinggung, cuman tidak dijabarkan secara spesifik. Dengan kata lain tadi itu, kalau kita menggunakan pengendalian hasil, capaian atau sasaran nggak spesifik, jadi dia juga nggak jelas kerjanya apa, ya. Itu saya tinjau, oh ternyata satu sisi sudah keliru. Kemudian kurangnya motivasi juga ada, ya, karena kinerja dia sama sekali tidak dikaitkan dengan capaian target yang dicapai oleh dia. Nah, kenapa nggak tercapai? Ya karena jelas dia nggak dikaitkan, tidak ada juga penilaian kerja khusus untuk pencapaian tertentu, ya. Nah, boro-boro ada pemberian semacam bonus, nggak ada. Organisasi nggak punya tradisi memberikan bonus tertentu untuk pemberian sesuatu tadi. Terus satu lagi masalah keterbatasan pribadi, ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu untuk mengerjakan itu. Udah saya ngaku sebagai dosen SPM, ternyata aspek tiga-tiganya ini nggak tercapai di sini. Makanya nggak heran saya nggak tercapai. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya jelas, ketiga-tiga itu saya perbaiki. Ya. Pertama, target perencanaan harus kita perbaiki. Harus ada ukuran tertentu yang mau kita targetkan ke karyawan. Kedua, harus ada juga kaitan antara kinerja dia dengan hasil. Ya. Ukurannya harus dijabarkan secara spesifik. Ya. Ketiga, kita harus tegas kalau yang bersangkutan memang punya keterbatasan pribadi yang nggak bisa terbaiki, ganti saja dengan orang lain. Gampangnya seperti itu. Ya. Jadi itu sekedar gambaran, ya, pengalaman dari saya sendiri bahwa ketiga hal ini berguna untuk kita menilai apakah suatu organisasi itu berhasil atau tidak dalam target dia. Mungkin kesalahannya arahannya kurang jelas, mungkin karena mereka tidak termotivasi baik karena tidak dikaitkan dengan apa yang mereka mau secara pribadi. Ya. Kemudian yang bersangkutan mungkin punya keterbatasan pribadi, tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diemban oleh mereka. Oke, itu, ya, itu sekedar sharing dari saya, ya. Dan mudah memang, ya, Anda juga sebagai seorang manajer atau pimpinan kadang-kadang tidak mudah, ya, karena pengendalian yang efektif itu harus sifatnya enterprise wide, maksudnya secara menyeluruh ke organisasi. Kadang-kadang kita sebagai manajer punya yang lingkupnya terbatas, itu tidak bisa sepenuhnya punya wewenang merubah sehingga manajemen kontrol itu berjalan dengan baik. Ya, mungkin di tingkat bidang kita, di bidang atau di lingkup wewenang kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan, cuma kadang-kadang terbatas. Ya. Jadi idealnya itu harus melingkupi seluruh organisasi yang beriring bersamaan mengatasi masalah ini bersama-sama. Misalnya, ya, dalam kasus saya saja yang sadar tentang hal itu, tapi orang lain yang di organisasi tidak paham itu, atau sama sekali pimpinan di tingkat puncak sama sekali tidak punya pemahaman yang sama, itu repot, ya, tidak bisa jalan jadinya, ya. Makanya harus ada semacam kekompakan, kesamaan pikiran tentang bagaimana isu yang dihadapi oleh organisasi. Oke, itu, ya, pengendalian untuk hasil. Ya. Nah, saya bahas sekarang pengendalian berikutnya, ya, pengendalian pengendalian tindakan, action. Ya, ini action, tindakannya yang kita atur. Tindakan yang kita atur. Ini ketiga ini, ya, nah, action, ya, ini. Kalau tadi
pengendalian atas hasilnya yang kita atur, ya. Sekarang kalau pengendalian tindakan, hasil kita tidak atur, tapi tindakannya yang kita atur, ya. Yaitu memastikan karyawan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, melakukan tindakan yang bermanfaat dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan organisasi. Jadi untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan atau sifatnya preventif, ya. Jadi tindakannya yang diatur, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Dan untuk itu kita harus tahu tindakan apa yang kita inginkan, dan kita harus punya kemampuan untuk memastikan perilaku yang diinginkan terjadi. Ya. Benar nggak yang tindakan tadi itu dilakukan atau tidak? Kita harus punya kemampuan kita untuk mengetahuinya. Ada 4 bentuk, ya. Dalam tindakannya ada 4 bentuk. Pertama ada pembatasan perilaku, ya. Perilakunya dibatasi. Kemudian ada yang sifatnya review pratindakan. Jadi sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu sudah ada acuan yang harus dilakukan apa. Kemudian ada akuntabilitas hasil, akuntabilitas tindakan, itu maksudnya tindakan tertentu harus dipertanggungjawabkan. Dan keempat ada redundansi. Ya, nanti saya jelaskan redundansi itu ada semacam buffer atau cadangan tertentu yang kalau tindakan ini dilakukan seperti apa. Kalau pembatasan perilaku itu maksudnya dibatasi, ya, sehingga perilaku tidak diinginkan tidak terjadi. Paling gampang itu pembatasan secara fisik, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Misalnya paling gampang kalau kita tidak mau ada karyawan masuk ke area tertentu, kita kunci, ya. Kita tidak mau karyawan memasuki area tertentu, ya. Atau orang lain melakukan area tertentu, ada semacam kunci, ya. Kalau dalam aplikasi komputer ada password, ya. Kemudian ada akses terbatas, ya. Itu adalah membatasi betul orang yang tidak diinginkan tidak masuk ke situ. Itu namanya pembatasan. Atau yang sifatnya administratif, misalnya ya pembatasan untuk pengambilan keputusan. Ya. Untuk level di bawah tidak boleh melakukan ini, hanya dilakukan oleh tingkatan di atasnya. Tindakan yang lebih krusial lagi dilakukan oleh tindakan di atasnya lagi, berjenjang semacam itu. Ya. Jadi ada pembatasan. Ya. Ada perilaku yang tidak boleh diinginkan, yaitu karyawan mengambil keputusan sendiri, tidak boleh, harus ada izin dari atasannya. Ya. Kemudian ada pemisahan tugas. Itu pemisahan tugas itu ada orang yang tidak boleh melakukan pekerjaan di luar dari tugas yang dilakukannya. Ya. Itu dipisah, ya, dipisah tugasnya. Yaitu untuk mengatasi atau mengeliminasi masalah motivasi, terutama motivasi mereka yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan organisasi. Jadi sama seperti pengendalian hasil, ini mengatasi masalah motivasi. Kalau tadi mengatasi masalah motivasi secara positif, ya, ini mengatasi motivasi secara negatif, ya, apa yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ya, jadi dibatasi, ya. Nah, sedangkan pengendalian tindakan berikutnya adalah yang sifatnya disepakati dari awal dulu, yang kita lakukan itu apa. Ya. Jadi direncanakan terlebih dahulu di depan, tindakannya dilakukan apa. Ya. Jadi misalnya ya, paling gampang itu prosedur penganggaran. Ya. Penganggaran itu salah satu bentuk preview pratindakan. Karena sebelum kita melakukan sesuatu di tahun depan, kita menargetkan sesuatu seperti ini yang kita lakukan, ini anggaran yang tersedia, ini program yang akan kita jalankan. Nah, itu salah satu bentuk tindakan yang kita kendalikan, karena di depan kita sudah merencanakan terlebih dahulu yang dilakukan apa. Ini adalah salah satu bentuk yang tiga masalah itu sekaligus bisa diatasi. Ya. Kurangnya arahan itu bisa diatasi karena kita sudah sepakat yang mau dikerjakan apa, yang mau dicapai apa. Memberikan motivasi karena ada hasil yang ditargetkan yang mau dilakukan itu apa. Ya. Kemudian kita juga bisa atur keterbatasan pribadi itu bisa diatasi dengan misalnya menunjuk orang yang mampu saja yang mengerjakan tindakan tertentu. Jadi ketiga masalah ini bisa diatasi. Ini salah satu bentuk yang ideal untuk review pratindakan adalah prosedur penganggaran di banyak organisasi.
Dan juga ada akuntabilitas tindakan. Ini maksudnya adalah meminta karyawan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, ya. Dengan terlebih dahulu mendefinisikan tindakan yang boleh itu apa, tindakan yang tidak boleh apa, kemudian mengkomunikasikannya, bisa dalam bentuk tata tertib, peraturan kerja, kode etik, kode perilaku, kemudian kebijakan dan prosedur. Ya. Ini sudah umumnya di banyak organisasi ada, ya kan, tata tertib pekerjaan, harus masuk jam berapa, harus pulang jam berapa, pakai pakaian apa, ya. Di dalam pekerjaan harus bagaimana, ini ada batasan pekerjaan kita, etika kita seperti apa, ya. Itu adalah pengaturan yang sifatnya spesifik. Dan ini dikomunikasikan secara penuh di organisasi. Ini salah satu bentuk pengendalian sifatnya tindakan. Kemudian sekali tindakan itu dilakukan tuh harus diamati atau dilacak atau diketahui apakah sudah dilakukan atau tidak. Itu bisa dilakukan dengan pengamatan oleh atasannya langsung atau dilakukan secara tracking secara periodik, tiap berapa saat itu dilihat apakah sudah dikerjakan atau belum, atau kita meminta si karyawan atau si pegawai tadi membuat laporan, laporan tindakan, laporan kegiatan. Dan terakhir memberikan imbalan untuk tindakan yang sudah dilakukan sesuai dengan yang diminta sebelumnya. Ini salah satu bentuk akuntabilitas tindakan. Ya. Kalau keempat-empatnya dijalankan. Ya. Kalau redundansi itu maksudnya memberikan, menunjuk orang lain yang membackup kalau itu tidak dijalankan. Ya, jadi ada backupnya. Ya, itu. Nah ini umumnya di organisasi pemerintah familiar sekali, karena organisasi pemerintah itu umumnya pengendalian tindakan ini amat melekat pada pekerjaan. Ya. Karena apa? Karena organisasi pemerintah itu harus menuruti aturan hukum yang berlaku, jadi tindakan mereka benar-benar diatur. Ya. Karena mereka bertanggung jawab kepada pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, ya. Jadi ada semacam legal formalnya organisasi pemerintah harus menjalankan pengendalian tindakan sepenuhnya. Jadi itu, ya. Kenapa organisasi pemerintah melakukan seperti itu? Tapi ini ada efeknya juga, ya. Tapi sebelum kita bicara efek, kebaikannya adalah ini pro ada con, pro and con. Pro maksudnya pengendalian tindakan itu adalah cara paling langsung dalam melakukan tindakan karena kita mengatur langsung tindakan yang boleh dan tidak boleh itu apa. Ya. Kemudian umumnya bisa mengarah kepada dokumentasi. Ya, karena tindakan kita biasanya diberikan laporan, dilakukan ini biasanya ada akumulasi pengetahuan terus-menerus tentang bagaimana tindakan yang baik dilakukan. Dan ini bisa membuat semacam organizational memory. Orang punya memori tertentu menghadapi situasi tertentu. Oh, saya pernah begini menghadapi seperti ini, dulu pernah melakukan seperti ini tindakan saya lakukan adalah seperti ini. Jadi ada semacam memori tertentu bila menghadapi kasus yang sama. Kemudian karena semua orang tahu yang dikerjakannya apa, dan ini adalah satu bentuk koordinasi, ya. Jadi tidak perlu ada komunikasi terlalu intens karena semua orang tahu yang dikerjakan apa, ya. Karena sudah ada, terutama yang memakai pre-action review yang sudah ada terlebih dahulu disepakati yang pekerjaan yang dilakukan apa, ya, itu akan membuat koordinasi gampang dilakukan, ya. Karena semua orang sudah tahu arahannya seperti apa, ini yang saya kerjakan, maka umumnya akan mudah koordinasinya sehingga meningkatkan prediktabilitas tindakan dan mengurangi terlalu banyak aliran informasi yang tidak perlu, ya. Koordinasi yang baik itu kan kita tidak perlu harus banyak omong, tapi tahu yang Anda kerjakan apa dan paham juga orang lain mengerjakan yang porsinya. Nah itu. Ya, kalau pengendalian tindakan dilakukan dengan baik, umumnya koordinasi akan gampang dilakukan. Ini berbeda dengan pengendalian hasil tadi. Pengendalian hasil tadi terserah dia melakukan seperti apa, yang penting target tercapai. Ini biasanya itu menyebabkan konflik karena tidak ada koordinasi yang baik di antara bagian dalam unit itu maupun bagian organisasi. Ya. Kadang-kadang main sikut-sikutan dan lainnya bisa terjadi dalam bentuk pengendalian hasil karena mereka tidak terlalu diatur terlalu dalam tindakannya seperti apa. Tapi akibat buruknya juga ada, ya, konsekuensi buruknya kalau pengendalian tindakan dilakukan. Pertama,
ini akan menghambat kreativitas, inovasi, dan adaptasi karena terlalu kaku. Ya, nah ini ya. Ini kalau di organisasi pemerintah kenapa birokrasi terlalu kaku? Karena memang tindakan mereka diatur betul-betul, ya. Tidak bisa mereka main gampang saja karena memang itu ada aturannya. Tapi kalau menghadapi sesuatu tertentu itu membuat dia terlalu kaku, ya. Tidak fleksibel. Dan begitu dituntut kreativitas atau inovasi itu tidak akan muncul, ya, karena mereka sudah terlalu kaku, terlalu biasa melakukan itu hari demi hari, sehingga kalau situasi berbeda mereka tidak mudah menyesuaikan diri adanya situasi yang berbeda. Dan juga menyebabkan sikap negatif. Kenapa? Karena terlalu banyak diatur. Ya, orang umumnya tidak terlalu suka terlalu banyak diatur. Ya, sampai hal detil, cara berpakaian, cara bertindak, cara ngomong, cara pikir terlalu banyak diatur, menyebabkan tadi itu orang jadi terlalu terlalu dalam istilah psikologi itu tidak fleksibel, fixation, ya, terlalu fiksasi, terkaku jadinya karena terbiasa melakukan tindakan yang sudah terlalu diatur. Dan kadang-kadang ini juga perlu ongkos mahal, ya kan? Mensosialisasikan tata tertib tertentu itu juga mahal. Proses penganggaran itu sangat mahal sekali, very costly. Ya, Anda di pemerintah sudah tahu ya, kalau penganggaran itu sudah dimulai dari setahun sebelumnya. Ada proses penyusunan anggaran, ada proses negosiasi, ada proses penetapan. Di dalam prosesnya itu ada hilir mudik segala macam, pergi ke pusat, pergi ke ini, nego dengan lain sebagainya. Belum lagi misalnya pemerintah daerah perlu kesepakatan dengan dewan, makin panjang itu prosesnya. Itu very costly sebenarnya caranya. Ya. Itu kelemahannya kalau kita memakai pengendalian tindakan seperti ini. Cuman itu nggak terhindarkan karena itu cara yang kira-kira paling pas untuk memberikan pengendalian yang baik untuk tindakan yang dilakukan. Jadi kalau prosedur penganggaran itu salah satu contoh pengendalian tindakan, walaupun dalam anggaran itu ada juga hasil yang mau dicapai. Jadi campuran antara pengendalian tindakan dan pengendalian hasil kalau di penganggaran. Oke. Nah, lanjut saja ke pengendalian manusianya, people control, pengendalian manusia, ya. Itu kalau tadi kita melakukan tindakan itu terhadap melakukan pengendalian itu terhadap tindakan apa yang dilakukan manusia, tapi tidak fokus ke manusianya. Nah, sekarang pengendalian bisa dilakukan dengan manusianya, ya. Caranya seperti apa? Untuk menjamin agar pengendalian itu dilakukan oleh mereka sendiri, ya. Tidak perlu atasan yang melakukan pengendalian, tapi mereka mengontrol diri mereka sendiri. Will control their own behavior, ya. Dia mengontrol dirinya sendiri, ya. Ada self monitoring, ya. Nah, secara pribadi ada yang kita bisa pilih orangnya, ya. Ini orangnya itu bisa mengendalikan diri sendiri, orangnya tuh baik, pintar, bisa menerima perintah dengan baik, itu salah satu cara buat mengendalikan. Kita pilih orang tepat dari awalnya, ya, yang kita bisa percayai mengerjakan pekerjaan itu. Itu salah satu bentuk pengendalian manusia, ya. Makanya proses rekrutmen pegawai itu adalah salah satu bentuk juga pengendalian manajemen. Karena kita memilih orang yang tepat mengerjakan pekerjaan ini yang kita bisa percayai sehingga kita tidak repot-repot mengendalikannya. Ya. Karena dia tahu yang dikerjakan apa, ya. Dia bisa mengendalikan diri dia sendiri, tidak mengentingkan dirinya sendiri, justru mengentingkan organisasi. Dialah yang kita pilih sebagai pegawai atau karyawan kita. Itu salah satu bentuk paling awal dari pengendalian. Kemudian ada juga pengendalian itu tidak repot-repot kita lakukan dengan cara apa? Dengan orang lain sesama pegawai itu saling mengendalikan. Itu yang disebut pengendalian budaya. Karena orang lebih dari dua, berkumpul lebih dari dua, itu biasanya terbentuk semacam norma sosial tertentu. Nah, Anda belajar nanti di perilaku organisasi. Ya. Kalau dua orang tertentu hari-hari ketemu, ya, sehingga membentuk suatu komunitas manusia, ya,
itu akan terbentuk kebiasaan atau norma tertentu di antara mereka. Nah, kalau kebiasaan ini dipupuk dengan baik, sehingga satu orang bisa mengendalikan dengan orang yang lain, itu amat baik sekali. Itu namanya pengendalian budaya. Ya. Budaya itu muncul karena orang berinteraksi hari demi hari, sehingga menyebabkan suatu kebiasaan, norma tertentu yang berlaku di antara orang-orang tersebut. Dan mereka bisa saling ingat mengingatkan atau awas mengawasi, itu namanya mutual monitoring. Ya. Jadi ada pengendalian budaya. Nah, balik tadi tuh, yang persama tadi, supaya mereka bisa mengendalikan diri sendiri itu pengendalian manusia atau pengendalian sifatnya personalia, personal control. Ya. Dibentuk dari kecenderungan manusia untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita memilih orang yang mampu bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, mempunyai motivasi yang sifatnya intrinsik, ya. Dia memang kita pilih memang orang itu mau bekerja keras, ya, punya etika dan moralitas yang baik, kemudian punya bisa dipercaya dan loyal itu setia bekerja. Jelas Bapak Ibu kalau jadi atasan diserahi wewenang memilih orang untuk rekrutmen misalnya, jelas ini harus jadi penilaian, ya kan? Apakah orang ini bisa dipercaya? Kalau saya tempatkan, bisakah saya orang ini saya serahi wewenang, ya kan? Itu sudah merupakan bentuk dari pengendalian di tingkat awal. Begitu orang tersebut masuk ke dalam organisasi, karena kita sudah pilih mereka sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan, sehingga kita tidak repot-repot lagi mengendalikannya. Makanya itu proses rekrutmen harus benar-benar apa namanya baik, karena dari situlah kita bisa pangkal mula pengendalian bisa terjalin dengan baik. Ya. Organisasi umumnya berantakan karena memilih orang yang nggak tepat, bisa jadi seperti itu. Menerima orang yang tidak tepat, yang tidak loyal, ya, yang tidak punya kepentingan yang baik, ya, hanya cuman mau numpang hidup, lah repot itu, ya, repot karena kita akan kerepotan nanti mengendalikan mereka. Ya. Nah, caranya itu dengan pertama tadi saya bilang ada seleksi dan penempatan, ya, seleksi karyawan yang baik, kemudian pengendalian manusia juga melibatkan training atau pelatihan terutama untuk mengatasi tadi masalah berkaitan dengan keterbatasan pribadi. Pelatihan, give employee again great sense of responsibility, profesionalisme, ya, memberikan rasa profesionalisme ke pegawai. Kemudian juga pelatihan juga diperlukan untuk apa namanya membuat mereka tertarik terhadap pekerjaan, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Bentar ya. Kemudian juga tadi salah satu bentuk pengendalian untuk mengatasi masalah pribadi yang dikaitkan dengan pengendalian personalia adalah merancang pekerjaan yang sesuai, ya, job design sehingga mereka termotivasi bekerja, kemudian juga memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk dia bekerja. Ya, bisa jadi kita sudah pilih karyawan yang baik, diberi pelatihan, ternyata nggak diberikan sarana, ya tidak bisa juga dia bekerja dengan baik. Ya, itu harus juga adalah salah satu bentuk pengendalian personalianya. Ya. Harus pilih seleksinya, kemudian dilatih, kemudian pada saat dia bekerja diberikan pekerjaan yang sesuai dan prasarana yang memadai. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengendalian yang budaya yang sifatnya saling mengingatkan, itu tadi pengendalian budaya, ya. Sehingga ada semacam tekanan sosial atau social pressure dari lingkungan kerjaannya. Ada norma yang terbentuk, ada nilai-nilai tertentu yang terbentuk dari interaksi manusia itu. Itu bisa, ya. Jadi dalam organisasi kita bisa membuat budaya tertentu
ya, yang dibiasakan. Sama misalnya Anda punya keluarga ya, ada kebiasaan tertentu dalam tiap-tiap keluarga yang mungkin secara nggak sadar kita bentuk ya. Begitu juga di perusahaan, di organisasi atau di instansi bisa kita bentuk organisasi budaya semacam itu. Tentu saja yang positif yang akan membantu organisasi menjadi lebih produktif misalnya, menjadi lebih efektif atau menjadi lebih inovatif dan sebagainya. Ya. Dan juga ada semacam ikatan emosional ya yang terbentuk karena adanya pengendalian budaya tersebut. Ya. Sering kan kalau saya lihat ya, kalau mereka-mereka yang sudah pensiunan itu ada semacam ikatan emosional ada rekan-rekan kerjanya dulu. Ya. Walaupun sudah lama pensiun, ya kan, mereka reuni kembali mengingat-ingat masa lalu. Karena mereka punya ikatan emosional yang terbentuk karena interaksi mereka bertahun-tahun. Ya. Saya pernah di satu organisasi saya pernah masuk waktu itu sebagai orang luar, sebagai konsultan. Ya. Dia itu punya ikatan emosional sangat kuat. Ya. Dia punya kantor di seluruh Indonesia. Ya, ini salah satu BUMN. Ya, semua Kak. Tapi selalu kenal satu dengan lainnya. Bapak dari mana Pak? Saya dari Banjarmasin. Oh, saya punya teman di Banjarmasin si ini. Kok Bapak kenal? Oh iya, saya pernah ketemu pada saat acara ini. Kenapa Bapak ketemu? Ternyata mereka punya kebiasaan mengumpulkan seluruh karyawan itu dalam satu event. Ya, itu baik itu pelatihan bersama atau pertemuan apa. Jadi seluruh Indonesia saling kenal satu dengan lainnya, ya, walaupun tempatnya berjauhan. Dan itu karena mungkin dibiasakan seperti itu, ya, dan mungkin ada aktivitas seperti itu dilakukan secara bersama-sama, mereka punya ikatan emosional tertentu sehingga menciptakan semacam keterikatan norma tertentu yang yang membuat mereka kompak gitu. Begitu saya amati, oh ternyata begini ya budayanya terbentuk, dan itu mereka melembagakan itu ya, jadi ada pertemuan, ada acara gathering dan lain sebagainya, mengumpulkan keluarga, ada acara makan-makan terserah atau bagaimana. Jadi budaya itu bisa terbentuk karena adanya tradisi ya, norma tertentu ya, kepercayaan tertentu atau mungkin ideologi tertentu atau sikap tertentu atau cara berperilaku tertentu ya. Budaya ini akan banyak atau cepat terbentuknya kalau ada kesamaan tadi itu ya. Misalnya ya kita punya kesamaan hobi, membentuk semacam klub hobi tertentu. Itu gampang sekali membentuk budayanya karena mereka punya kesamaan minat tertentu ya. Dan ini akan lama-lama berinteraksi mereka punya sama. Tapi di banyak organisasi gitu kadang-kadang kita mengumpulkan orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda dan punya minat berbeda-beda, itu agak susah. Tapi itu tidak mustahil membentuknya ya. Mungkin di organisasi Anda sekalian juga ada kebiasaan semacam itu ya. Misalnya ya pagi-pagi upacara, kemudian ada yel-yel tertentu yang harus diinikan ya, ada baju tertentu yang harus dipakai. Itu menciptakan semacam itu, semacam keterikatan tertentu sehingga mereka punya perasaan satu keluarga ya, satu komunitas tertentu. Nah, itu kalau dengan sengaja dibentuk itu akan salah satu bentuk pengendalian yang paling gampang ya. Orang umumnya nggak ingin berbeda dari kelompoknya ya. Manusia itu makhluk sosial ya, makhluk sosial yang umumnya berbeda dari yang lain itu jadi aneh ya, orang nggak mau seperti itu. Nah, apalagi kita di budaya timur umumnya itu amat kuat kolektivitismenya, beda dengan orang barat yang lebih individualis ya. Tapi di budaya barat sekalipun yang sifatnya individualis, mereka bisa membentuk budaya tertentu asal itu dengan sengaja di manage dengan baik ya. Itu di pengendalian budaya amat dipentingkan tersebut. Cara-cara seperti itu ya. Nah, bagaimana membentuk atau merancang budaya tertentu itu ya? Pertama ya, caranya adalah dengan membuat semacam kode perilaku, code of conduct ya. Kode etik atau semacam kredo. Kredo itu semacam slogan atau pernyataan tertentu tentang apa yang organisasi mau. Atau mission statement, misinya seperti apa. Dan itu bisa dibuat semacam dokumen tertulis ya, yang terus-menerus disosialisasikan ke karyawan, ya, komitmen terhadap karyawan, komitmen terhadap pelanggan, komitmen terhadap stakeholder masyarakat, ya.
Dan ini harus mulai dari atas, dari pimpinannya paling atas. Kalau tidak didukung oleh atasnya nggak jalan. Ya. Harus dicontohkan dari pimpinannya paling atas. Dan ada semacam pedoman yang dipatuhi oleh organisasi tersebut. Ya. Semakin strict ini dijalankan, ya, maka pengendalian budaya semakin kuat, ya, itu amat memudahkan dalam pengendalian manajemen. Ya. Orang tidak gampang menyimpang, ya. Jadi tidak perlu repot-repot, mereka juga tahu yang diinginkan organisasi apa, ya, karena sudah tahu loh peraturannya adalah seperti ini. Kemudian cara lain adalah membuat semacam group based reward. Ini adalah pemberian penghargaan yang sifatnya kelompok. Supaya apa? Supaya dengan kata lain mereka punya perasaan sama rasa, ya, sama rata, sama rasa. Jadi ada pemberian bonus misalnya, ya, atau profit sharing yang digunakan untuk satu kelompok tertentu, ya. Ini divisi tertentu akan dapat bonus segini, semua sama rata. Nah, itu menciptakan semacam perasaan sama, ya, kesamaan, sehingga mereka menjadi kompak satu dengan lainnya. Itu yang pemberian semacam itu. Ini berbeda dengan pemberian imbalan sifatnya pribadi, karena pribadi itu berkaitan dengan pengendalian hasil, ya, karena hasil pribadi tadi itu, pribadi manajernya, ya, pribadi karyawan. Kalau yang sifatnya group base ini lebih kepada pengendalian budayanya, karena menciptakan semacam kesamaan, ya, tertentu yang muncul di situ. Oke, dan ketiga, ya, ketiga itu yang tadi saya bilang, ya. Kalau di dalam organisasi itu ada semacam perputaran, intra-organisasi transfer. Ya. Jadi menciptakan sosialisasi individu sehingga menghambat adanya tujuan dan perspektif yang berbeda. Ya. Tadi yang saya bilang contoh di satu perusahaan tadi, dia punya semacam ini. Jadi semacam rotasi. Ya. Kenapa dia kenal satu dengan lainnya? Karena dirotasi seluruh Indonesia, ya. Ada yang dari Aceh terus pindah ke Banjarmasin, pindah ke Sumatera, pindah ke Papua, ya. Jadi semacam itu sama di mana-mana, ada sosialisasi semacam itu, ya. Dan juga meningkatkan identifikasi secara keseluruhan, tidak ke masing-masing unit, ya. Itu. Jadi rotasi antar unit di dalam organisasi itu penting karena itu membuat mereka lintas unit jadinya. Ya. Atau bisa juga budaya itu dibentuk melalui yang sifatnya fisik atau sosial. Misalnya bangunan kantor, ya, interior, kemudian cara pakaian, cara berbicara dan sebagainya itu bisa dibentuk semacam itu. Dan yang paling penting tadi saya bilang tadi di tingkat atasnya, tone at the top itu contoh teladan tekad dari pimpinan di atasnya. Yang saya gambarkan seperti piramida seperti ini, ya, orang paling atas ini akan menentukan warna dari piramida di bawahnya. Jadi kalau pimpinannya itu punya contoh konsisten dengan apa yang diucapkan dan yang dia lakukan, itu bawahannya akan melihat dengan baik teladannya itu. Tapi kalau sekali omong beda dengan dilakukan, ya orang nggak mau nurut jadinya. Ya, jadi harus dicontohkan dari pimpinan paling atas. Ada contoh dulu kasus yang perusahaan penerbangan di mana itu di Amerika, ya. Itu pimpinannya mau turun ke bawah dan sebagainya, turut mengerjakan pekerjaan bawah. Ibaratnya dia terlibat sekali dengan tingkat operasional di bawah. Itu berbeda efeknya dengan mereka yang hanya duduk-duduk di kantor pusat nggak pernah turun, beda seperti itu. Jadi 3 hal ini yang bisa membentuk ini seperti ini, ya. Ini adalah sebelah kanan ini kantor Google. Anda tahu Google, ya. Google perusahaan yang mengandalkan kreativitas, inovasi dan sebagainya. Dia punya layout kantor semacam ini, ya. Dibikin semenyenangkan mungkin, ya. Kenapa? Karena mereka mau memacu karyawannya berpikir kreatif dan sebagainya, semacam tempat bermain jadinya kantornya ini.
Beda dengan kantor di sebelah ini, oh, kantor pemerintahan di mana ini, aut-autan seperti ini, banyak tumpungan, ini kan beda rasanya ya, bekerja di sini dengan bekerja di situ ya. Ini apa, akan berbeda gitu. Anda memasuki suatu ruangan yang satu ini, sama satu ini akan suasananya akan berbeda. Itu secara tidak langsung membentuk juga suasana apa, suasana hati karyawan bersangkutan yang membentuk apa, budaya mereka. Ya. Nah, jadi kalau pengendalian harus mulai dulu. Tadi saya bilang pengendalian harus mulai dulu dari pengendalian manusianya dulu. Ya. Itu paling mudah, ya. Karena itu paling mudah diandalkan dan umumnya tidak punya efek samping yang membahayakan dan juga biayanya rendah saja, ya kan. Tidak ada biaya khusus yang harus dibuat seperti kita melakukan penganggaran, ya. Kalau kita membiasakan karyawan itu cuman ya tidak keluar ongkos, cuman sedikit bercapek lelah saja gitu. Dan di banyak situasi kalau organisasinya itu relatif kecil, cukup pengendalian manusia saja cukup ya. Anda misalnya punya usaha kecil ya. Kebetulan yang Anda serai tugas itu orangnya benar-benar jempolan, bisa diandalkan. Cukup dia saja yang melakukan semuanya. Anda percaya sama dia, tidak perlu pengendalian jenis lainnya. Itu bisa berjalan seperti itu ya. Itu organisasi kalau organisasinya kecil. Tapi organisasi semakin besar nggak cukup ya. Nggak cukup kita mengandalkan pengendalian manusia, tapi kita harus lengkapi atau tambah dengan pengendalian tindakan, diatur tata tertib dan lain sebagainya. Ya. Karena karyawan lain mungkin nggak seperti karyawan jepolan tadi itu, ya ada yang bandel juga, ada yang susah diatur, harus diatur. Ya. Masuk jam 8, pulang nanti jam 5. Kalau nggak diatur begitu dia datang jam 12, pulang jam 3 lah sebagainya. Repot seperti itu ya kan. Kemudian lebih ideal lagi kalau dibuat semacam pengendalian hasil. Ya. Ditarget mereka pekerjaan hasilnya seperti apa. Ya, itu apa namanya secara sekilas ya 3 jenis masalah pengendalian dan 3 jenis cara pengendalian juga ya. Semuanya serba 3 seperti nama saya. Semua 3. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sharing ya? Jadi pengendalian manajemen itu luas ya, bahkan sampai ke hal aspek budaya juga terkait ya kan. Aspek perilaku manusia juga terkait ya. Karena kita mau ilmu ini melengkapi manajer untuk memahami bagaimana melakukan pengendalian. Ya. Secara nggak sadar Anda melakukan pengendalian dengan tindakan yang Anda lakukan. Ya. Secara nggak sadar ya, karena Anda misalnya memberi contoh ke karyawan Anda. Nah itu harus hati-hati ya, Anda sebagai pimpinan atau manajer itu secara tidak langsung itu Anda sudah melakukan tindakan yang Anda tidak sadari, itu adalah salah satu bentuk pengendalian. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau diskusi?